investasi kamu naik secara meroket ya berpuluh-puluh persen ya, atau kamu ngelihat sebuah saham kamu tiba-tiba ya, atau yang kamu lihat nih sekarang itu tuh naik sekitar 30%, 20%, 10% dalam sehari dan beberapa hari mungkin. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, video ini aku bakal coba cerita dari pengalaman aku pribadi dan kisah aku pribadi, dan itu kisah nyata yang dimana teman-teman bisa ambil manfaat juga supaya kamu bisa tahu apa yang kamu lakukan selanjutnya. Walaupun itu pun juga kamu bisa riset kembali untuk memastikan bahwa apa yang aku omongin juga memang sesuai. Oke, jadi aku bikin kisah ini juga supaya teman-teman juga nggak hanya belajar teori ya, dimana teman-teman bisa tahu ini nyatanya begini loh, gitu ya. Oke, jadi kalau ketika ngelihat saham naik banget drastis, ini dulu ya, dari kamu ngelihat saham secara general, bukan saham kamu sendiri. Kamu lihat ada saham naik drastis, itu entah berkali-kali, hati-hati. Ya, kamu akan ada perasaan di mana, aduh, aku pengen ikut nih, aku pengen masuk nih, aduh, kayaknya aku bisa dapat gede-gede banget nih. Hati-hati, ya. Jadi ketika kamu ada saham seperti itu, kamu lihat dulu laporan keuangannya gimana. Terutama misalkan kamu lihat dari net income-nya. Net income-nya kalau aku pribadi cek tuh, net income-nya dia bagus atau enggak. Ya, apakah per kuartal itu dia cukup positif dan dia tidak naik turunnya sangat signifikan. Kalau dia cukup stabil dan cukup oke, itu syarat aku untuk masuk ke situ. Kedua, misalkan kinerjanya gimana nih? Apakah pernah dibanting serupa atau pernah naik serupa terus dibanting kencang? Nah, kalau dia udah terlalu sering seperti itu, mungkin aku bisa jadi nggak masuk gitu. Kenapa? Karena berarti banyak orang yang menggunakan saham tersebut untuk ditradingkan. Dan kalau aku benar-benar nggak jeli, aku bisa apa namanya, ya habis lah gitu ya, nyangkut istilahnya kan begitu. Berarti sebenarnya itu ada ilmu tradingnya. Kalau kamu udah paham, berarti kamu udah tahu resisten tertinggi itu ada di mana gitu. Nanti kamu bisa tahu dan kamu, oh ya masih bisa masuk nih. Kalau belum bisa masuk, jangan, ya jangan dipaksakan. Ya, jadi lihat laporan keuangannya, terutama net income-nya, terus juga return on equity, return on asset, terus price to earning ratio ya, PER ya. PER itu sebenarnya agak tricky sih. Ya mungkin ini terlalu sulit, jadi aku nggak bakal bagi juga ke teman-teman semua. Jadi PER itu ya harganya gitu, price earning ratio. Nah, kira-kira harganya dia tuh gimana sih sekarang? Apakah udah mahal atau murah? Nah, kalau misalkan di atas dari 10 sebenarnya udah agak-agak mahal lah gitu. Tapi 20 sebenarnya masih ya so far sih oke-oke aja bagi aku juga ya. Tapi yang paling krusial itu adalah price to book value. Price to book value itu pengen tahu apakah sebenarnya harga bukunya lebih mahal atau enggak. Nah, kalau aku pribadi, kalau di bawah 1 itu oke. Tapi apakah kalau saham yang naik tinggi banget kayak gitu, terus di atas dari 1, apakah aku tetap ambil nggak? Bisa jadi aku ambil. Balik lagi, itu dari laporan keuangannya kayak gimana, terus track recordnya gimana, sama satu lagi, itu aku ngelihat dari segi kira-kira perusahaan ini perusahaan apa dan siapa pemiliknya. Kalau perusahaan ini perusahaan kayak misalkan yang sekiranya beberapa tahun lagi masih berpotensial bagus ya, kayak contoh misalkan even aku nggak prefer batu bara lah gitu ya. Batu bara itu naik turunnya ya cukup drastis. Tapi aku tahu bahwa di Indonesia ini kita listrik dari batu bara, dan kapanpun ya kita tetap memerlukan batu bara sampai nantinya energi terbarukan udah oke. Nah, kayak gitu guys. Jadi kamu harus temuin alasannya itu kenapa. Ya, misalkan aku invest di salah satu saham film lah misalkan. Ya, kalau invest di salah satu saham film, kamu harus tahu saham film itu tuh fluktuatifnya tinggi banget. Kamu kalaupun invest itu bisa jadi karena kamu tahu nih film di bulan ini tuh lagi naik nih untuk production house dia, ya berarti kamu bisa ambil langkah untuk invest. Tapi kalau aku pendapatnya begitu. Tapi kan buat kamu misalkan yang berbeda pendapat itu nggak apa-apa gitu. Cuma kan di sini aku cuma cerita kan ya. Nah, setelah itu apa namanya? Jadi kalau aku tuh ngadepin naik itu, ketika ngelihat ada yang naik tuh begitu. Dilihat kapan masuk dan kapan enggaknya ya itu. Kalau laporan keuangannya jelek, terus juga yang apa namanya, laporan keuangannya jelek dan emang nggak ada katalis apa-apa, jangan. Karena itu bisa jadi itu emang digoreng aja. Nah, kalau misalkan dia ada alasan, terus juga emang kebetulan dia bagus dan emang punya potensi untuk bisa naik lagi lebih, ambil.
Itu ya, kalau aku begitu. Ini kalau aku, ya jangan kalian tuh tanpa riset, kamu harus riset dulu. Baru habis itu ketika sekarang sahamnya naik nih ya, naik drastis, itu pun saham kamu pribadi. Apa yang kamu lakukan? Jual atau enggak? Nah, ketika kamu misalkan saham kamu naik drastis, kamu jual atau enggak? Kamu lihat dulu nih, kira-kira saham kamu ini masih bagus nggak sih dalam berapa bulan yang akan datang? Ya, kamu spekulasiin dengan kamu mengenal misalkan siapa sih ownernya gitu. Kira-kira ownernya tersebut dengan zaman sekarang oke nih, tapi kira-kira berapa bulan lagi ownernya ada masalah nggak? Atau ownernya tiba-tiba mungkin udah turun tahta atau apa? Nah, itu dipikirin. Nah, terus juga kira-kira apa namanya? Ketika kamu invest, kamu pastiin lagi laporan keuangannya oke nggak? Kalau laporan keuangannya masih oke dan masih punya potensial, ya udah teruskan aja. Tapi kalau kamu bilang, wah kayaknya 1 bulan aja deh, sampai segini ini udah cukup nih buat aku 20% atau 30%, ambil gitu. Jadi sebenarnya itu. Selain itu sih sebenarnya aku juga melihat dari segi kayak apa namanya, dari technical analysis sih. Contohnya misalkan resistennya dia udah ditembus atau belum. Kalau mendekati resisten di mana dia pernah tinggi sebelumnya, nah itu berarti kemungkinan dia akan balik lagi ke situ. Kalau misalkan sahamnya bagus, ya, dan arah trennya juga sesuai, nah itu lebih ribet lagi tuh ya. Tapi intinya sih kayak gitu. Ketika lagi naik banget aku jarang sih top up gitu ya. Kecuali aku masih melihat dia masih punya potensi untuk naik lagi, aku top up. Nanti aku akan ada kisah sendiri tentang dollar cost averaging, kamu bisa tonton aja. Nah itu ada berbagai macam. Intinya ketika menghadapi tersebut, kamu tuh harus riset juga, jangan kebawa emosi. Ya, pakai pikir akal sehat juga, kapan kamu masuk, kapan kamu harus keluar gitu ya. Kalau kamu tadi kapan harus masuk, ya ketika harga sahamnya lagi turun. Nah, nanti ada pembahasan sendiri tuh tentang saham turun, gimana pengalaman aku pribadi. Jadi pribadi aku kayak gitu. Kalau misalkan ada saham yang naik drastis, cek dulu tadi ya. Kalaupun misalkan saham kita naik drastis, kapan kita harus narik, kita cek lagi. Ya, jadi nggak main langsung jual ataupun beli juga, ataupun kita nggak tahu kapan jual atau beli terus tiba-tiba dibanting kan. Itu juga pernah tuh kejadian kayak gitu, aku saham kan, aku pernah cerita juga sahamnya naik terus aku nggak tarik, akhirnya benar-benar jatuh sampai akhirnya jadi saham tidur. Itu pun juga hati-hati teman-teman. Makanya balik lagi, laporan keuangan dicek, track record dicek, semuanya dicek. Ya, kalau kamu udah melakukan ini semua, kamu bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik dan kamu bisa investasi tanpa ragu lagi. Itu dari pengalaman aku pribadi. Seandainya kamu merasa bahwa pengalaman aku pribadi ini bisa kamu share, terus biar banyak orang juga memahami resiko dan juga memahami potensi keuntungan dan kira-kira apa yang harus kamu lakuin ke depan, kamu bisa share aja. Dan boleh juga di like dan komen juga untuk mensupport channel ini kembali lagi naik ke atas supaya banyak orang juga yang bisa tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.